Selanjutnya akan dijelaskan mengenai detail flow bagaimana tata cara untuk melakukan update bisnis proses. Yang perlu diketahui bersama adalah bisnis proses apabila ingin dilakukan perubahan atau update terhadap proses yang telah disepakati sebelumnya, maka harus dilakukan proses uji kaji terlebih dahulu di level SBU, subholding maupun holding. Mengapa? Karena update bisnis proses hanya dilakukan apabila sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya, update bisnis proses ini juga mengapa harus dilaporkan? Karena akan menjadi referensi atau acuan perhitungan SKK Approve dan scope SKK Compliance dari masing-masing fungsi. Jadi, dalam slides ini terlihat bahwa proses update bisnis proses sendiri dimulai dari fasilitator. Jadi di masing-masing SBU atau subholding telah ada fasilitator yang kita sebut dengan nama Quality System Officer. Jadi Quality System Officer nantinya akan menginformasikan jadwal untuk melakukan review bisnis proses. Lalu selanjutnya bisnis proses akan membuat draft update BISPRO dan definisi prosesnya. Jadi, yang perlu ditekankan di sini adalah update bisnis proses, trigger awalnya bukan hanya dari fasilitator, tetapi juga dari bisnis proses owner karena ada kebutuhan dari unitnya masing-masing. Bisa jadi kebutuhan itu karena adanya perubahan target atau perubahan scope kerja atau ada follow up terhadap tindak lanjut audit dan kebutuhan-kebutuhan major lainnya, sehingga mengharuskan adanya perubahan atau update bisnis proses di fungsi tersebut. Selanjutnya, apabila BPO telah mengajukan draft update bisnis proses dan definisi proses yang berubah di fungsinya masing-masing, lalu Quality System Officer akan melakukan proses review. Nah, apabila ada perubahan, maka Quality System Officer akan melengkapi definisi dari setiap proses dan menyusun rekap perubahannya. Tapi apabila tidak ada perubahan, maka akan tetap menggunakan peta bisnis proses yang existing sebelumnya. Nah, kita kembali lagi ke penjelasan sebelumnya. Apabila terdapat perubahan, maka Quality System Officer akan mengirimkan rekap perubahan tersebut kepada Quality System Department Head untuk dilakukan proses validasi. Apabila telah dilakukan proses validasi dan analisa, selanjutnya dokumen tersebut akan diarahkan kepada QS NSCM Division Head untuk proses approval, lalu masuk ke approval direksi untuk selanjutnya. Nah, apabila direksi telah menyepakati bisnis proses yang di-approve, selanjutnya pihak fasilitator atau Quality System Officer akan membuat surat rekap target SKK untuk masing-masing fungsi. Nah, surat rekap target inilah yang nantinya akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian atau bisnis proses owner, serta diinformasikan juga kepada dokumen kontrol untuk dilakukan follow up konversinya terhadap dokumen SKK. Jadi, apabila Bapak Ibu mendapatkan surat rekap target SKK yang harus diselesaikan pada tahun tersebut, maka itulah target SKK approve yang harus dipenuhi. Dan untuk tahun ini, SKK Approve merupakan salah satu indikator dari KPI Culture of Process, di mana targetnya adalah 100%. Dan harapannya, unit-unit Bapak Ibu sekalian dapat menyelesaikan SKK-nya 100% dari seluruh proses yang ada dalam bisnis prosesnya. Jadi, semua proses dalam bisnis proses Approve Bapak Ibu sekalian harus terkonversi dalam bentuk dokumen SKK serta di-approve dan disosialisasikan. Dalam tahapan pengelolaan sistem kualitas kerja, setelah berhasil melakukan pengelolaan proses bisnis, yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses governance. Proses governance adalah proses menyelaraskan strategi perusahaan dan pelaksanaan proses bisnis. Dalam proses governance ini, terdapat 4 pihak yang memegang peranan penting. Yang pertama adalah executive leader, yaitu board of director atau top management, di mana top management tentunya akan menjelaskan mengenai strategi dan rencana perusahaan sesuai dengan customer requirement untuk mencapai customer satisfaction yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu, strategi dan perencanaan ini tentunya akan diterima oleh process owner untuk selanjutnya dikelola dalam bentuk cascade prosesnya masing-masing. Di mana process owner yang dimaksud di sini adalah level division head, department head, serta section head. Selain itu,
terdapat juga fungsi proses facilitator yang nantinya akan membantu proses controlling, review, dan pengawasan dari implementasi proses, di mana fungsi ini akan dijalankan oleh representatif quality system officer. Lalu yang terakhir, terdapat fungsi perwakilan dari setiap departemen yang akan menjadi perpanjangan tangan fungsi quality system officer di unit masing-masing yang kita kenal dengan nama dokumen kontrol. Lalu, apabila kita jelaskan lebih detail lagi, apa saja sih peran karyawan dalam pembuatan bisnis proses? Dalam slide ini terlihat jelas bahwa untuk peta proses level 1, yang akan berperan penting adalah level Chief atau Board of Director, di mana top management nantinya akan menetapkan value chain dari perusahaannya. Dan tentunya top management akan dibantu oleh level division head untuk menjadi tim penyusun value chain tersebut. Lalu, untuk peta proses level 1, level division head yang akan memegang peranan untuk mengidentifikasikan dan menyusun proses bisnis level 1, serta level departemen head akan menjadi tim penyusun untuk proses bisnis yang ada di level 1. Dan untuk peta proses level 2, yang akan mengidentifikasikan dan menyusun proses bisnisnya adalah level departemen head dan dibantu oleh level section head sebagai tim penyusunnya. Lalu, untuk yang peta proses level 3, yang akan mengidentifikasi dan menyusun proses bisnisnya adalah level section head dan dibantu dengan level staff sebagai tim penyusun bisnis proses level 3. Pada saat penyusunan peta proses level 0, level 1, level 2, dan level 3, Quality System Department memiliki peranan sebagai fasilitator penyusunan dokumen value chain dan bisnis proses, serta menyimpan dokumen peta proses level 0 sampai level 3 yang telah di-approve atau disetujui. Dan untuk dokumen kontrol akan memegang peranan sebagai pihak yang akan menyimpan dokumen peta proses level 0 sampai level 3 untuk fungsi terkait, serta melakukan proses upload kopi dokumen ke dalam sistem Sharebox atau Quality Management System Application yang nanti akan diterapkan di seluruh level Kala Group.